Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sang Sedulur Kabeh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Gusti, diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan ketenangan batin. Sedulur, sebelum kita mulai perjalanan batin malam ini, mari biasakan untuk saling menyapa. Silakan balas salam ini sesuai keyakinan panjenengan di kolom komentar. Dengan begitu, energi kita akan tersambung, dan video ini menjadi ruang pertemuan batin, bukan sekadar tontonan. Saudara-saudara, pernahkah panjenengan mendengar ungkapan bahwa orang wage itu rezekinya, alon-alon waton kelakon? Banyak yang mengira wage rezekinya kecil, hidupnya serba pas-pasan. Tapi benarkah demikian? Justru menurut kepercayaan Jawa, wage punya pintu rezeki yang luas. Namun, rezeki itu tidak datang dengan mudah. Ada rintangan, ada ujian, ada lika-liku yang harus dilewati. Pertanyaannya, mengapa wage harus menempuh jalan berliku untuk sampai pada rezekinya? Dan apa rahasia di balik rintangan yang mereka hadapi? Weton bukan hanya hitungan hari lahir. Ia adalah peta energi yang menggambarkan karakter, jalan hidup, bahkan rezeki seseorang. Wage, sebagai salah satu dari 5 pasaran Jawa, dikenal memiliki aura ketekunan. Rezekinya bukan instan, melainkan hasil dari kesabaran panjang. Maka, malam ini kita akan menyingkap 5 rahasia tentang rezeki wage. Bagaimana mereka bisa mendapat berkah, apa saja ujian yang harus dilalui, dan apa makna di balik perjalanan panjang itu. 1. Rezeki wage tidak pernah kosong, hanya datangnya perlahan. Banyak orang sering salah paham soal weton wage. Ada anggapan bahwa orang wage hidupnya serba pas-pasan, tidak punya kelebihan dalam hal rezeki, atau bahkan sering tertinggal dari orang lain. Namun, dalam pandangan kejawen, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Wage bukan weton yang miskin rezeki. Justru, wage selalu diberi cukup, hanya saja jalannya berbeda, datangnya lebih perlahan, dan butuh kesabaran untuk melihat hasilnya. Bayangkan wage seperti sawah tada hujan. Saat musim kering, sawah itu tampak gersang, pecah-pecah tanahnya, seolah tak ada tanda kehidupan. Tapi begitu hujan turun, pelan-pelan bibit padi tumbuh, menghijau, hingga akhirnya berbuah dan panen. Hasilnya cukup, bahkan bisa melimpah, tapi waktunya lama. Itulah wage, rezekinya tidak instan, namun bila sabar menunggu dan tekun berusaha, panennya manis. Seringkali wage justru punya kemampuan untuk selalu ada jalan. Mereka mungkin tidak tiba-tiba kaya raya, tapi jarang benar-benar kekurangan. Misalnya, saat orang lain bingung mencari uang, wage entah bagaimana mendapat kesempatan kecil yang cukup untuk bertahan. Ada saja tetangga yang membeli dagangannya, ada teman yang menawari pekerjaan, atau ada rejeki tak terduga dari arah yang tidak disangka. Namun, karena datangnya sedikit demi sedikit, wage harus pandai-pandai bersyukur. Sesepuh sering berpesan, sing bisa nampa sithik, bakal diwenehi akeh. Siapa yang mampu menerima sedikit dengan ikhlas, suatu saat akan diberi banyak. Orang wage yang ikhlas menerima rezeki secuil hari ini, biasanya justru kelak akan mendapatkan yang lebih besar. Sayangnya, ada wage yang gagal memahami makna ini. Mereka merasa hidupnya tidak adil, iri pada orang lain yang rezekinya cepat. Padahal, wage memang diberi jalan khusus. Bila mereka bisa sabar, hasilnya akan jauh lebih berkah. Karena rezeki yang datang pelan-pelan biasanya lebih awet, tidak cepat habis, dan tidak membuat pemiliknya lupa diri. Contohnya, wage yang menekuni usaha kecil. Mungkin di awal omsetnya pas-pasan, tapi bertahun-tahun kemudian justru usahanya kokoh dan dipercaya banyak orang. Atau wage yang bekerja sebagai karyawan biasa. Gajinya tidak besar, tapi perlahan karirnya naik, hingga di usia matang ia menduduki posisi penting. Inilah bukti bahwa wage bukan kekurangan rezeki, melainkan rezekinya berproses lebih lambat, namun kokoh di akhirnya. Pepatah Jawa berkata, alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asal terlaksana. Kalimat ini begitu lekat dengan wage, karena rezeki mereka memang seperti itu, tidak cepat, tapi selalu ada. Namun, perjalanan wage menuju rezekinya tidak semulus itu, karena sebelum benar-benar menikmati hasil, wage hampir selalu dihadapkan pada rintangan. Ujian itu datang bukan untuk menghentikan, tapi untuk mengetuk kesabaran. Mari kita lanjutkan ke poin kedua.
Ujian adalah gerbang rezeki. 2. Ujian adalah gerbang rezeki. Sedulurku, ada satu hal yang hampir selalu menyertai perjalanan orang wage menuju rezekinya, ujian. Rezeki wage memang tidak kecil, tapi jarang datang dengan mulus. Seakan-akan setiap kali pintu terbuka, ada saja batu yang menghalangi. Setiap kali tangan hampir meraih, ada saja angin kencang yang menggoyahkan. Banyak cerita dari orang wage yang ketika sudah menemukan pekerjaan bagus, tiba-tiba sakit berkepanjangan. Ada pula wage yang sudah menabung cukup lama, tiba-tiba tabungannya terpakai untuk kebutuhan darurat, anak sakit, rumah bocor, atau kecelakaan kecil yang menguras biaya. Bahkan ada wage yang sudah memegang peluang besar, tapi di saat yang sama muncul masalah keluarga yang membuatnya harus menunda. Semua itu tentu membuat wage bertanya-tanya, mengapa rezeki selalu terasa dekat tapi sulit dipegang? Dalam pandangan kejawen, itu bukan sekadar kebetulan. Wage memang ditakdirkan ditempa dengan ujian. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi justru karena wage sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Sesepuh berkata, sing digoda kuat, ikut tanda bakal digedhekake derajate. Siapa yang diuji keras, tandanya akan ditinggikan derajatnya. Ujian itu adalah gerbang. Wage tidak bisa langsung masuk ke ruang rezeki besar tanpa melewati pintu itu. Pintu yang hanya bisa terbuka dengan kunci kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Jika wage menyerah di depan pintu, ia akan terus berputar di tempat. Tapi jika ia tabah, pintu itu akan terbuka, dan di baliknya ada jalan luas yang menanti. Coba perhatikan, orang wage yang mampu bertahan dalam kesulitan biasanya tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Mereka tidak mudah putus asa, tidak gampang tergoda jalan pintas, dan lebih menghargai hasil kerja keras. Itulah mengapa rezeki wage meski datang terlambat, terasa lebih berkah. Bayangkan wage seperti bambu. Saat ditanam, bambu tidak cepat tumbuh tinggi. Bertahun-tahun lamanya, ia hanya menguatkan akar di dalam tanah. Tapi begitu waktunya tiba, bambu menjulang cepat, kokoh, dan sulit roboh. Demikianlah wage. Ujian-ujian yang dialami adalah proses menumbuhkan akar, agar ketika rezeki besar datang, mereka siap menanggungnya. Namun, wage juga harus waspada. Tidak semua orang kuat melewati gerbang ujian. Ada wage yang kalah oleh rasa iri, putus asa, atau tergoda jalan cepat. Padahal jalan cepat seringkali berujung pada kesulitan baru. Wage yang tidak sabar justru bisa kehilangan rezekinya yang sejati. Maka, bila wage merasa rezekinya selalu tertunda, jangan anggap itu kutukan. Anggaplah itu sebagai pelatihan. Seperti prajurit sebelum maju perang, wage ditempa dulu agar kuat. Setelah melewati rintangan, wage akan sampai pada rezeki yang lebih kokoh dan tidak mudah hilang. Namun, ada satu hal lagi yang membuat wage istimewa. Bukan hanya karena sabar melewati ujian, tetapi juga karena cara mereka mendapat rezeki. Wage hampir selalu ditakdirkan memperoleh rezekinya dari keringat sendiri. Mari kita bahas di poin ketiga. 3. Wage diberkahi jalan rezeki dari keringat sendiri. Sedulurku, ada satu hal yang sangat melekat pada diri orang wage. Mereka jarang sekali memperoleh rezeki dari jalan instan. Rezeki wage hampir selalu datang dari keringatnya sendiri, dari usaha, jerih payah, dan doa yang terus dipanjatkan. Bandingkan dengan beberapa weton lain yang kadang mudah sekali mendapat keberuntungan. Ada yang tiba-tiba mendapat warisan besar, ada yang tanpa banyak usaha langsung dipercaya orang dalam urusan bisnis. Wage berbeda. Kalau ada orang wage yang kaya, hampir pasti itu hasil dari kerja keras panjang, bukan pemberian yang jatuh begitu saja dari langit. Mengapa demikian? Karena wage ditakdirkan menjadi lambang ketekunan dan kejujuran. Rezekinya bukan rezeki yang datang dengan tangan kosong, melainkan dengan peluh yang menetes. Maka meskipun hasilnya tidak selalu besar, rezeki wage cenderung lebih berkah. Sesepuh Jawa berkata, sandang saka tangan, pangan saka keringet. Sandang dari tangan, pangan dari keringat. Ungkapan ini sering dilekatkan pada orang wage, sebab hidup mereka mengajarkan arti kerja keras. Banyak contoh nyata. Seorang wage yang berdagang kecil-kecilan di pasar, meski omsetnya tak seberapa, lambat laun ia dipercaya banyak pembeli karena kejujurannya. Atau wage yang menjadi karyawan biasa, yang meski gajinya pas-pasan, tapi karena disiplin dan tekun, karirnya perlahan naik hingga menduduki posisi penting. Bahkan ada wage yang jadi petani,
meski lahannya sempit, karena telaten mengelola, hasil panennya mencukupi keluarga dan memberi berkah. Inilah rezeki Wage, berkah yang lahir dari usaha tulus. Dan justru karena ditempa dari keringat sendiri, Wage biasanya lebih bisa menghargai hasil. Mereka tidak mudah boros, tidak gampang silau dengan gemerlap, dan lebih memilih hidup sederhana tapi tenang. Namun, disinilah tantangannya. Karena jalannya panjang, Wage kadang merasa iri pada mereka yang rezekinya cepat. Rasa lelah membuat mereka tergoda jalan pintas, berhutang, berjudi, atau menempuh cara-cara yang tidak jujur. Padahal, itu akan merusak alur hidup Wage sendiri. Sebab Wage memang tidak cocok dengan hal-hal instan. Jika mereka memaksa, biasanya justru berujung buntung. Bila Wage mau sabar, jalan keringat inilah yang kelak akan membuat mereka berdiri tegak. Karena mereka paham bagaimana rasanya sulit, mereka tahu bagaimana cara menjaga ketika rezeki besar datang. Wage ibarat batu kali, dibentuk perlahan oleh aliran air, lama, penuh gesekan, tapi akhirnya menjadi batu yang keras dan kokoh. Maka jangan pernah minder bila Wage merasa rezekinya kecil atau lambat. Ingatlah bahwa yang kecil itu bersih, yang lambat itu berkah, dan yang datang dari keringat sendiri lebih tahan lama dibanding harta yang jatuh tiba-tiba. Namun, perjalanan Wage tidak hanya soal kerja keras. Ada faktor lain yang sering terlupakan, yaitu restu leluhur. Tanpa doa dan hubungan yang baik dengan asal-usul, Wage bisa merasa rezekinya seret. Mari kita lanjutkan ke poin keempat. Rezeki Wage terikat pada doa leluhur. 4. Rezeki Wage terikat pada doa leluhur. Sedulurku, dalam pandangan Jawa, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras dan usaha pribadi. Ada satu faktor yang sering dilupakan, yaitu restu leluhur. Orang Wage, lebih dari weton lain, sangat terikat pada doa dan ingatan terhadap asal-usulnya. Mengapa demikian? Karena Wage dipercaya membawa getaran leluhur yang kuat. Mereka lahir dengan aura yang lebih mudah tersambung ke dunia gaib, terutama dengan roh-roh keluarga yang sudah berpulang. Maka, bila Wage lupa pada leluhurnya, rezekinya sering terasa seret. Sebaliknya, bila Wage rajin mengingat dan mendoakan, pintu-pintu rezekinya justru lebih mudah terbuka. Pernahkah panjenengan mendengar cerita seseorang yang tiba-tiba mendapat keberuntungan setelah mengadakan selametan untuk orang tuanya yang telah wafat? Atau Wage yang kehidupannya berubah setelah rutin mengirim doa pada leluhurnya? Itu bukan kebetulan. Sesepuh percaya, doa untuk leluhur ibarat pelita yang menerangi jalan mereka di alam baka. Dan ketika leluhur tenang, mereka pun memberi restu bagi keturunannya di dunia. Banyak orang Wage yang mengaku, setiap kali lupa mendoakan leluhur, hidup mereka terasa berat. Dagangan sepi, pekerjaan tidak lancar, atau uang cepat habis tanpa arah. Namun begitu mereka ingat, menyalakan dupa, mengirim doa, atau sekadar menyebut nama orang tua dengan tulus, hidup perlahan menjadi ringan. Ada saja jalan terbuka, ada saja pertolongan datang. Sesepuh Jawa berkata, sing eling marang leluhur, uripe ora bakal kekurangan. Siapa yang ingat leluhur, hidupnya tidak akan kekurangan. Ungkapan ini sangat lekat dengan Wage, karena getarannya lebih sensitif terhadap restu gaib. Tentu bukan berarti Wage harus melakukan ritual rumit. Cukup doa sederhana, dengan hati yang tulus. Membaca Al-Fatihah untuk orang tua, nyekar ke makam kakek nenek, atau sekadar menyalakan kembang setaman di malam Jumat. Semua itu sudah cukup untuk menghubungkan Wage dengan leluhurnya. Di sisi lain, Wage juga sering menjadi penyambung doa bagi keluarganya. Kadang doa mereka terasa lebih cepat, sampai karena memang Wage punya pintu khusus. Itulah sebabnya, Wage sering dipercaya dalam keluarga untuk memimpin doa, memegang pusaka, atau menjaga tradisi. Namun, bila Wage menolak peran ini, gangguan gaib justru sering datang. Mimpi buruk, suara aneh di rumah, atau rasa gelisah tanpa sebab. Semua itu adalah panggilan. Ingatlah kami, jangan lupakan asalmu. Maka Wage perlu eling, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada leluhur yang membuka jalan bagi kehidupan mereka hari ini. Dan inilah puncaknya, sedulur. Semua perjalanan Wage tentang rezeki, doa, dan ujian, akhirnya bermuara pada satu hal. Rezeki mereka memang besar, tapi seringkali baru benar-benar mengalir deras ketika usia sudah matang. Mari kita bahas di poin terakhir, rezeki Wage besar di akhir perjalanan. 5.
rezeki wage besar di akhir perjalanan. Sedulurku, ada sebuah pola yang sering kita temui dalam hidup orang wage. Masa mudanya penuh kesulitan, tapi masa tuanya justru penuh berkah. Rezeki wage ibarat pohon kelapa, tumbuhnya lama, tapi ketika sudah berbuah, buahnya tak pernah berhenti datang. Banyak orang wage yang di usia muda harus berjuang keras. Ada yang bekerja sejak kecil untuk membantu keluarga. Ada yang hidupnya pas-pasan, seakan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Bahkan ada yang merasa selalu tertinggal dari teman-temannya. Namun, meski jalannya lambat, wage tidak pernah benar-benar terhenti. Mereka terus berjalan, sedikit demi sedikit, meski langkahnya tertatih. Dan inilah rahasia besar wage, rezeki mereka memang ditunda, tapi bukan berarti kecil. Justru karena ditempa dengan kesabaran dan ujian panjang, ketika rezeki besar datang, mereka lebih siap menjaganya. Banyak contoh nyata. Ada wage yang merintis usaha kecil sejak muda. Bertahun-tahun hasilnya hanya cukup makan. Namun, ketika usianya mulai matang, usahanya justru berkembang pesat, pelanggan semakin banyak, dan akhirnya hidupnya mapan. Ada pula wage yang bekerja biasa saja di masa muda. Gaji tidak besar, bahkan sering kali seret. Tapi karena disiplin dan sabar, ketika usia menua, ia dipercaya memegang jabatan, mendapat pesangon besar, atau pensiun yang menenangkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena wage seperti bambu yang menumbuhkan akar kuat lebih dulu. Bertahun-tahun tidak tanpa hasil, tapi ketika sudah tiba waktunya, ia tumbuh menjulang tinggi, kokoh, dan bermanfaat bagi banyak orang. Sesepuh Jawa berkata, "Sing sabar ngenteni wektu, bakal oleh luwih saka sing kesusu." Siapa yang sabar menunggu waktu, akan mendapat lebih dari yang tergesa-gesa. Kalimat ini begitu tepat untuk wage. Namun, ada satu catatan penting, wage jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah hanya karena rezekinya terasa kecil di masa muda. Ingatlah bahwa garis hidup wage memang ditakdirkan seperti sungai. Awalnya kecil, alirannya sempit, tapi lama-lama menjadi deras dan luas. Jika wage sabar berjalan, di akhir perjalanan rezeki mereka bisa melimpah, bahkan cukup untuk anak cucu. Rezeki besar di akhir perjalanan ini juga membuat wage lebih bijak. Karena sudah terbiasa sulit, mereka tidak gampang boros saat berkelimpahan. Karena pernah hidup prihatin, mereka lebih pandai mengatur. Karena pernah ditempa rasa sakit, mereka lebih peka pada orang lain. Itulah mengapa banyak wage yang di usia tua justru disegani, dihormati, bahkan dianggap sebagai panutan dalam keluarga. Nah, sedulurku, dari 5 poin tadi kita bisa melihat jelas bagaimana wage ditempa dalam hal rezeki. Rezekinya bukan kecil, hanya jalannya panjang dan penuh rintangan. Tapi di balik semua itu, ada berkah besar yang menunggu di ujung perjalanan. Mari kita rangkum bersama dalam kesimpulan. Sedulurku, setelah kita berjalan bersama menelusuri 5 rahasia rezeki wage, jelaslah satu hal, rezeki wage bukan kecil. Hanya saja, jalannya tidak lurus, melainkan berliku. Rezeki wage tidak pernah kosong, meski datangnya perlahan. Setiap rezeki wage hampir selalu dibarengi ujian, sebagai gerbang untuk menguji kesabaran. Wage diberkahi rezeki yang lahir dari keringat sendiri, sehingga penuh berkah dan tahan lama. Rezeki wage juga erat kaitannya dengan doa leluhur, yang menjadi restu tak kasat mata untuk kelancaran hidup. Dan pada akhirnya, wage akan menikmati rezeki besar di akhir perjalanan, setelah melewati masa-masa sulit dengan kesabaran. Maka, wage tidak boleh merasa minder atau kecil hati. Justru wage ditakdirkan menjalani laku yang penuh arti, tumbuh pelan-pelan, tapi kokoh, diuji keras, tapi akhirnya berbuah manis. Ingatlah pepatah Jawa. Alon-alon waton kelakon. Sing sabar ngenteni wektu, bakal ketemu bebungah. Pelan-pelan asal terlaksana. Siapa yang sabar menunggu waktu, akan bertemu hadiah besar. Bagi sedulur wage, jangan gentar menghadapi rintangan. Karena setiap kesulitan yang menimpa bukanlah penghalang, melainkan tanda bahwa Gusti sedang menyiapkan pintu rezeki yang lebih luas. Teruslah sabar, tekun, eling marang Gusti, lan aja lali marang leluhur. Sekarang, giliran saya bertanya kepada panjenengan semua. Apakah panjenengan yang lahir wage juga merasakan bahwa rezeki sering datang setelah melewati ujian berat? Silakan tuliskan pengalaman panjenengan di kolom komentar. Siapa tahu,
cerita panjenengan bisa menguatkan saudara-saudara wage lainnya. Jangan lupa, bantu channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak sedulur kita mendapat pencerahan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.